Yuk, yuk, tarik. Udah di-record. Oke. Ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Mohon izin saya menunjukkan untuk mempresentasikan hasil kerja kami implementasi kebijakan BPBD Jawa Timur dalam penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat. Ya baik, yang akan menyampaikan materi kali ini adalah Wibayu Taufik Rahman, Absen 15. Saya sendiri bertindak sebagai terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih atas perhatian. Mungkin materi bisa saya Oke, terima kasih kepada Saudara Viko sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja saya tampilkan PowerPoint saya. Apakah terlihat dengan jelas? Siap, jelas. Oke. Kelompok kami ingin membahas usulan penelitian, yakni implementasi kebijakan BPBD Jawa Timur dalam penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat. Itu adalah judul yang kami pilih. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang yang kami tulis mengapa kami memilih judul tersebut adalah secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus bencana. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat memiliki potensi bencana yang sangat besar, walaupun memiliki kekayaan alam yang sangat besar juga. Permasalahan bencana di Indonesia menjadi rumit karena terjadi di daerah kondisi masyarakatnya seringkali tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan tentang cara menanggulanginya. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan fokus utamanya adalah kondisi masyarakat yang belum mampu untuk memiliki kapasitas dan pengetahuan sehingga risiko bencana itu semakin tinggi. Bencananya semakin tinggi. Dalam penanganan risiko bencana membutuhkan dukungan partisipasi masyarakat. Proses penyusunan dan implementasinya juga seharusnya melibatkan masyarakat, bukan sebaliknya. Dari permasalahan tersebut, maka kami memilih judul implementasi kebijakan BPBD Jawa Timur dalam penanggulangannya bencana alam berbasis masyarakat. Jadi saya gambarkan terlebih dahulu bahwasanya di Jawa Timur memiliki indeks bencana yang sangat besar. Di samping luas wilayah yang sangat besar, posisi Jawa Timur juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga risiko terjadinya kehilangan nyawa ataupun korban dalam bencana itu sangat besar. Dan juga kondisi geografisnya yang pegunungan, ada yang pantai, itu sangat membutuhkan waktu dan biaya ketika para BPBD atau para anggota yang ingin melakukan penanganan bencana itu membutuhkan waktu, sehingga harus masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana tersebut sendiri. Jadi untuk ruang lingkup dan fokus dan lokasi. Ruang lingkup penelitian ini adalah tidak mengarah terlalu luas sehingga menjadi fokus dan terarah. Maka penulis membatasi ruang lingkup hanya pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana BPBD
Jawa Timur berbasis masyarakat dengan indikator wilayah dengan risiko bencana yang dihadapi sangatlah tinggi, kondisi masyarakatnya seringkali tidak mampu alias rentan dan lokasinya menjauh dari pusat pemerintahan yang sulit dicapai. Yang ketiga adalah penduduk atau jumlah manusia yang ada di daerah yang memungkinkan kehilangan nyawa karena bencana. Selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan kesiapsiagaan bencana. Itulah menjadi mengapa penelitian ini dilaksanakan. Ruang lingkupnya pembahasannya akan mengarah ke sana. Selanjutnya adalah fokus. Fokus penelitian ini adalah uraian latar belakang dan ruang lingkup magang berfokus pada bagaimana model penanggulangan bencana secara integratif yang berbasis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah bagaimana peran BPBD Provinsi Jawa Timur dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur. Untuk yang ketiga adalah lokasi. Lokasi yang menjadi tempat dalam kegiatan penelitian ini yaitu adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Maksud daripada dilaksanakannya penelitian atau magang ini adalah guna untuk menggali informasi berupa problematika yang sedang terjadi dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana BPBD Jawa Timur yang berbasis masyarakat. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui model penanggulangan bencana secara integratif yang berbasis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah untuk mengetahui peran BPBD Provinsi Jawa Timur dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur. Kegunaan penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan kajian yang ilmiah dalam menelaah tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam BPBD Jawa Timur yang berbasis masyarakat. Yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi praktisi, pendidikan dapat memberikan pembelajaran tentang kebencanaan, khususnya implementasi kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Yang poin kedua adalah sebagai sumber untuk pengadaan penelitian selanjutnya pada permasalahan yang sama. Bab 2 adalah tinjauan teoritis dan legalistik. Untuk tinjauan legalistik, kami belum memiliki patokan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. BNPB dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai lembaga non-departemen setingkat kementerian dan merupakan lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang berada pada tingkat pusat nasional, sementara BPBD dibentuk pemerintah daerah dan merupakan lembaga yang menangani penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Yang kedua adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008. Menurut Perkah BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kegiatan rehabilitasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur umum yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang dimaksud. Untuk kajian teoritisnya adalah yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari operasionalnya, ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan power kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Yang kedua adalah kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberi stimulasi, mendorong, atau motivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Terdapat beberapa konsep paradigma pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain konsep pandangan LFI 96, paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat people-centered, participatory, empowering, dan sustainable chambers, merujuk pada sejumlah konsumsi di atas, yaitu pemberdayaan masyarakat paling tidak terdiri dari 3.
lokal perspektif, yakni lokal isu, lokal autonomi, dan lokal accountability. Yang tiga adalah teori mengenai penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dapat dipahami sebagai perspektif seperti perspektif hukum, ekonomi, sosial, sosiologi, dan psikologi. Diperlukan untuk upaya kognitif publik, yakni berbagai peran dalam pelaksanaan pemeliharaan kawasan hijau, posisi birokrat sebagai pelaksana, dan membuat polisi atau kebijakan diharapkan dapat mengakomodir persoalan serta legitimasi hak masyarakat. Gerakan yang sinergitas antara masing-masing elemen komponen tersebut dapat menyelamatkan alam lingkungan yang diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif pasca bencana. Teori selanjutnya adalah teori mengenai konsep kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat atau KKB atau Community Based Disaster Preparedness adalah program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Program KKB ini, KBBM, bersifat partisipatif dan merupakan pendekatan lintas sektoral melalui langkah-langkah mitigasi yang diarahkan pada pengurangan kerentanan fisik, lingkungan kesehatan, dan sosial ekonomi, serta sebab-sebab yang tidak terduga lainnya. Program KBBM merupakan program yang berupa menurunkan kerentanan individu, keluarga, dan masyarakat terhadap dampak bencana melalui pemberian informasi serta tentang manajemen bencana, khususnya upaya kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko, serta tanggap darurat bencana dengan menggunakan cara-cara yang relatif sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat tanpa adanya terjun langsung dari para anggota BPBD. Yang ketiga mengenai metode penelitian. Untuk desain penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengamati mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana dengan memberdayakan masyarakat Jawa Timur. Desain penelitian ini benar-benar akan menggunakan desain penelitian kualitatif. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan data penulisan karya tulis ini menggunakan teknik studi dokumenter. Data yang digunakan terdiri dari buku, jurnal ilmiah, media elektronik, dan peraturan BNPB, BPBD, dan Perda Jawa Timur. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, mengelompokkan, menginterpretasi, dan menganalisa data untuk memberikan gambaran serta jawaban yang jelas dan akurat dari perumusan masalah. Yang keempat adalah jadwal kegiatan magang penyusunan laporan Raja Utama tahun akademik 2021-2022. Ini adalah rencana jadwal penelitian yang akan kami lakukan. Baik, sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari PPT saya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa langsung melihat laporan yang kami bikin, yang akan kami serahkan WPT dan juga berkasnya dalam Google Classroom, sehingga rekan-rekan bisa mengaksesnya dan memberikan pertanyaan. Baiklah, Saudara Bayu, atas presentasinya, terima kasih. Ya, tadi adalah hasil presentasi dari implementasi kebijakan BPBD Jawa Timur dalam penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat. Untuk saya simpulkan sedikit, tadi latar belakang penelitian ini adalah potensi bencana yang besar di Indonesia yang tidak diikuti dengan kapasitas dan kemampuan dan pengetahuan masyarakat atas penanggulangan bencana. Dan rentannya wilayah Jawa Timur karena terdiri dari pegunungan, laut, dan akses-akses yang susah untuk dilalui menuntut masyarakat untuk dapat memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menanggulangi bencana. Dengan ruang lingkup penelitian yaitu implementasi kebijakan penanggulangan bencana BPBD Jatim yang berbasis masyarakat, dan fokusnya adalah model penanggulangan bencana yang integratif berbasis masyarakat, serta peran BPBD dalam penanggulangan bencana. Dengan tinjauan karakteristik yaitu
Undang-Undang Nomor 2000 Peraturan BPPB Nomor 11 Tahun 2004. Dan menggunakan metode deskriptif itu menjelaskan tentang peran BPBD dalam bencana dengan teknik analisis data dengan teknik analisis data. Jadi dengan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.